Puji nama Tuhan, Shalom, salam jumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Dede Dula dalam Renungan 10 Menit. Apa kabarnya saudara di hari ini? Harapan saya semua saudara yang ada di luar sana dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Dalam Renungan 10 Menit di hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah tema, yakni sisi positif dari LGBT. Belakangan isu LGBT menjadi begitu marak dan para pelaku LGBT atau yang biasa disebut kaum pelangi banyak bermunculan dalam berbagai macam media yang menunjukkan bahwa eksistensi dari LGBT ini semakin nyata, khususnya di Indonesia. Tentu saja hal ini menimbulkan berbagai macam reaksi dari kalangan masyarakat. Ada yang pro dan ada yang kontra. Lepas dari pro dan kontranya, masyarakat dalam menanggapi LGBT, kita harus tetap memberi ruang bagi para LGBT untuk menyuarakan isi hati mereka. Atau dalam hal kita harus mendengarkan apa yang menjadi kesulitan ketika mereka terlahir tanda kutip sebagai seorang LGBT. Ada yang berkata bahwa menjadi LGBT katanya bukanlah sebuah pilihan, tetapi hal itu adalah satu kenormalan yang didapatkan oleh seorang individu ketika dia terlahir ke dalam dunia. Mendengar hal ini tentu saja membuat semua kita bertanya-tanya, apakah benar Allah itu menciptakan yang namanya LGBT? Dan kalau Allah sendiri yang menciptakan LGBT, haruskah kita marah dengan ciptaan Allah yang satu ini? Saudaraku, kalau kita membaca dalam Alkitab tidak pernah menuliskan bahwa Allah itu menciptakan LGBT. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, LGBT itu adalah buah atau akibat pelanggaran manusia terhadap hukum Allah. Ketika manusia berbuat dosa, ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, maka dosa diwariskan kepada keturunannya, yang kemudian dosa tersebut melahirkan berbagai macam kecenderungan negatif di dalam diri seorang manusia. Jadi mungkin akan ada yang berkata, jadi menurut pendeta saya LGBT oleh karena dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Kenapa saya harus menanggung akibat daripada kesalahan yang dilakukan oleh orang lain? Kenapa harus saya yang menanggung kesalahan dari Adam dan Hawa? Saudaraku, Alkitab mengatakan bahwa Adam dan Hawa itu adalah perwakilan manusia. Adam dan Hawa itu manusia yang sempurna. Jadi jika Adam dan Hawa saja bisa jatuh di dalam dosa, maka siapapun yang diletakkan sebagai manusia pertama di Taman Eden akan jatuh ke dalam dosa. Termasuk ketika saudara yang ditempatkan di sana, saudara juga pasti akan jatuh ke dalam dosa. Jadi itulah yang dimaksudkan oleh Alkitab, kejatuhan Adam adalah kejatuhan kita. Jadi kita tidak perlu bertengkar soal ini karena Alkitab sudah mengatakan dengan jelas. Tidak ada seorang pun manusia yang diletakkan di Taman Eden yang akan bertahan dengan godaan daripada setan itu sendiri. Semua akan gugur seperti daun yang berguguran. Ya. Yang harus menjadi perhatian kita adalah bagaimana cara kita menanggulangi atau mengalahkan setiap kecenderungan negatif di dalam diri manusia. Bukan terus-menerus mempersalahkan Adam dan Hawa, ya kan? Karena saya sudah mengatakan tadi bahwa siapapun yang diletakkan Tuhan di Taman Eden pasti akan mengalami yang namanya kejatuhan karena Adam mewakili semua kita. Kita harus tahu sekarang bagaimana cara untuk mengalahkan kecenderungan
negatif di dalam diri manusia termasuk perasaan LGBT. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa roh Allah yang Tuhan tempatkan dalam diri kita itu berfungsi untuk mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada hukum Allah. Dalam pengertian bahwa roh yang Allah berikan dalam diri manusia itu untuk menekan kecenderungan negatif di dalam diri kita, termasuk LGBT. Itu sama seperti rem yang ada pada kendaraan bermotor. Ya, bayangkan kalau saudara mengendarai mobil kemudian tali remnya putus, apa yang akan terjadi dengan saudara? Maka saudara akan ugal-ugalan ya di jalan dan saudara pasti akan mengalami yang namanya kecelakaan, ya. Jadi seperti itu, roh Allah itu berfungsi untuk menekan kecenderungan negatif dalam diri kita. Maka ketika roh Allah diambil daripada kita, manusia itu akan dikuasai oleh yang namanya keinginan-keinginan gelap. Akan dikuasai oleh kecenderungan-kecenderungan negatif. Itulah sebabnya kenapa Daud berkata, Tuhan jangan ambil rohmu daripada aku. Karena ketika Tuhan ambil rohnya daripada Daud, maka Daud akan tenggelam di dalam rupa-rupa hawa nafsu. Yang namanya perasaan LGBT bukan hanya satu-satunya kecenderungan negatif yang dimiliki oleh kita, oleh manusia. Ada banyak sekali kecenderungan negatif di dalam diri ini. Nah, sebagaimana kita harus mengalahkan kecenderungan negatif yang lainnya, demikian pula kita harus mengalahkan kecenderungan negatif LGBT di dalam diri jika engkau memiliki itu. Ya. Saya memberikan tema untuk renungan 10 menit di hari ini, yakni sisi positif dari LGBT, karena saya melihat bahwa perasaan LGBT ini bisa menjadi sebuah batu loncatan yang luar biasa bagi setiap mereka yang merasakannya, bagi setiap mereka yang memiliki kecenderungan ini. Dalam Mazmur pasal 119 ayat 71, bahwa tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Artinya saudara, bahwa pada saat kita memiliki kecenderungan negatif dalam diri, kecenderungan yang salah, kecenderungan yang tidak normal, maka semua itu memiliki sebuah tujuan agar kita bergantung penuh kepada Allah. Dan saya percaya mereka yang mampu mengatasi berbagai macam kecenderungan negatif dalam diri mereka akan menjadi orang-orang yang lebih kuat daripada mereka yang tidak pernah mengalaminya. Ya. Rasul Paulus sendiri berdoa kepada Allah agar Allah menolong dia, melepaskan dia dari setiap kelemahan yang dia miliki. Alkitab mengatakan dia berdoa sebanyak 3 kali kan. Tapi kemudian apa kata Tuhan kepada Rasul Paulus? Bahwa cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi di dalam kelemahan kuasa Allah menjadi sempurna. Saya percaya bahwa perasaan LGBT ini juga adalah sebuah kelemahan. Dan engkau akan semakin membutuhkan Tuhan ketika kelemahan ini semakin terasa dalam diri saudara. Ya. Maka inilah sisi positif daripada LGBT. Ya, engkau mungkin tidak sama seperti pria normal lainnya atau seperti wanita normal lainnya. Bagi pria normal tidak sulit untuk mencintai seorang wanita. Tetapi bagi seorang LGBT itu adalah sesuatu yang sulit. Bahkan beberapa telah mengatakan bahwa hal itu adalah sesuatu yang mustahil. Tetapi bukankah kita banyak mendengar kesaksian dari mereka-mereka yang tadinya LGBT, pure LGBT. Ketika mereka bergantung kepada Tuhan, ketika mereka mengandalkan Tuhan, ketika mereka menaikkan pengharapan mereka kepada Tuhan, maka Tuhan pun mengubahkan kehidupan mereka dan ada begitu banyak di antara mereka yang pada akhirnya bisa menikah, ya, dan membangun keluarga. Ketakutan terbesar dari seorang LGBT adalah ketika menikah dengan seorang wanita dia tidak bisa memiliki hasrat seksualitas. Tetapi pada kenyataannya banyak loh saudara-saudara. Mereka yang berpaling kepada Allah, pada akhirnya Tuhan mempertemukan mereka dengan jodoh mereka dan mereka memiliki anak. Tidak mungkin memiliki anak tanpa ada hasrat seksual kan? Tapi ada juga yang berkata, Pak Pendeta kan tidak tahu apa yang mereka rasakan. Ya. Perasaan LGBT itu masih ada Pak Pendeta meskipun mereka sudah menikah. Kan banyak kita baca di berita begitu.
pria-pria yang telah menikah menjalin hubungan dengan pria yang lainnya. Dan ini bukan sebuah rahasia lagi. Saudara, memang ini adalah kenyataan yang perlu kita hadapi, ya. Maka saya mau sampaikan bahwa setiap orang yang mampu menghadapi kecenderungan negatif ini sejak dia single, maka saya percaya ketika dia menikah, dia mampu menghadapinya dengan cara juga yang lebih baik. Kalau dia single, dia bisa menghadapinya, apalagi kalau dia sudah menikah. Ya, kita punya banyak pertanyaan mengenai LGBT. Tetapi saya mau sampaikan kepada setiap saudara, sekali lagi, kita dibatasi oleh waktu. Ya, kalau Tuhan berkenan saya bisa buat postingan berikutnya. Tapi ini yang saya mau sampaikan, bahwa apapun yang kau rasakan hari ini, termasuk perasaan LGBT, itu bisa menjadi batu loncatan buat saudara untuk mengenal Tuhan. Itu bisa menjadi hal yang positif bagi saudara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena pada saat engkau tidak mampu, maka disitulah engkau akan berserah kepada Tuhan. Apa yang tidak membunuhmu, justru itulah yang akan menguatkanmu. Amin.